Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, di video kali ini saya akan coba cerita lagi tentang perjalanan pendakian saya waktu ke Gunung Papandayan. Pendakian ini terjadi di tahun 2016. Saya mendaki 2 orang bersama kawan saya yang bernama Muhammad Hardianto atau dipanggil dia. Tapi sebelum cerita, saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan semua yang lihat video ini, kalau ada cerita-cerita pendakian yang seram atau yang membuat kalian takut lah untuk naik gunung, pokoknya cerita-cerita pendakian yang terkait mistis gitu ya, itu jangan sampai kalian takut atau jangan sampai kalian menantangnya gitu. Jadi biasa aja dan lakukan sesuai prosedur pendakian semestinya. Jikapun ada hal-hal yang gaib, itu perkuat diri kita saja dengan salawat wis baiklah. Setan engklek, setan belek, kepret. Oke, kembali lagi. Jadi ceritanya, waktu itu saya naik gunung berdua sama kawan saya ke Papandayan. Kami mulai perjalanan dari rumah saya yang berada di Garut setelah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya izin ke almarhum mama saya untuk mendaki bareng kawan saya, Dian. Ini adalah pendakian pertama si Dian untuk gunung yang ketinggiannya di atas 2000. Dari rumah saya ke base camp itu membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Dari rumah saya cuacanya itu bagus, cerah. Nih ada foto si Dian waktu di jalan. Jadi cuacanya itu cerah ya, bisa dilihat. Nah, sampainya di base camp itu sekitar jam 2-an, lagi pendaftaran, tiba-tiba cuaca di Gunung Papandayan itu berkabut. Jarak pandangnya itu sekitar 3 meteran lah. Dan saya pun dari base camp ke kawah itu di perjalanan tidak menemukan pendaki yang turun ataupun naik. Jadi tinggal saya berdua saja sama si dia. Jadi dari base camp ke kawah itu kita jalan aja berdua dikelilingi kabut. Nah, setelah di kawah saya ketemu rombongan, tapi memisahkan diri sih. Saya ketemu rombongan 2 cewek di belakang di kawah tuh, lagi di kawah. Terus yang teman-temannya itu udah pada duluan. Nah, saya pun ngobrol di sana dan sempat foto bareng, lumayan kan ada cewek. Nah, kita itu sempat foto bareng dan sempat tanyakan, ternyata mereka asalnya dari Sumedang dan sampai sekarang kita belum pernah ketemu lagi dan tak ada kontaknya. Nah, setelah di kawah itu cuaca agak mulai, jarak pandangnya itu mulai agak jauhan dikit ya, agak mulai cerah lah. Dari kawah saya itu nggak lewat ke yang kanan, yang ke apa, Goberhut ya, yang kanan, pokoknya yang banyak pohon-pohon. Nah, saya itu lewatnya ke hutan mati, ke atas naik lagi. Nah, disitu juga gak ada siapa-siapa. Lanjut terus jalan terus sampai di Pondok Saladah. Di Pondok Saladah pun saya belum bertemu siapapun kecuali si mamang warung. Dan saya pun melimpir dari Pondok Saladah ke arah kanan, nggak ke Edelweiss itu ya. Saya itu bikin tendanya itu di dekat jurang, di dekat pepohonan. Nah, di situ di sebelah kanan. Setelah tendanya berdiri, kita pun langsung ke musola
karena sudah ada musola dan ada WC dulu tuh. Kita ke musola itu ketemu sama pendaki dari Tasik, namanya si Uwa. Terus balik lagi ke tenda, masak-masak biasa, dan malamnya kita ke warung untuk ngobrol-ngobrol sama si Mang dan menghangatkan badan dengan perapian dan burecang hijaunya. Di warung kita lumayan agak lama karena ngobrol sana sini sama si emangnya, karena sangat sepi sekali Pondok Selada. Cuma mungkin kalau dihitung itu cuma ada 3 rombongan yang dari Sumedang, Tasik, dan saya. Kita ngobrol sama si emang, terus dia nanyain tenda saya di mana. Dan tenda teh di palih mana sana ngadirikan tendana sana tekat ngalian, cek abi teh. Cek abi teh emang tuh di situ di dekat jurang. Oh didinya, nah kadenya hati-hati. Nah udah kayak gitu doang, nggak rame ya. Nah dari situ kita pun udahlah beres mau tidur kan, kita ke tenda dan tidur. Kita pun tidur meskipun dingin, kita tidur. Nah besoknya kita bangun, terus foto-fotoan bentar. Kita pun dari Pondok Salada berjalan ke arah hutan mati, lalu belok ke kanan itu ke arah Tegalalun. Dan setelah jalan kira-kira 20 menitan atau 10 menit ya, saya lupa lagi, pokoknya udah jalan lumayan agak menjauh dari hutan mati itu, jadi yang pohon-pohon matinya itu udah gak ada. Kita pun menemukan 2 jalur, ada yang jalur ke kanan, ada yang jalur ke kiri. Nah di jalur yang ke kanan itu ada seutas tali yang diikatkan ke tangkai-tangkai pohon, dan yang ke kanan itu datar, nggak ada apa-apa. Dan saya pun ragu, saya pun coba buka Google Map dan lihat jalurnya itu di Google Map, ya yang emang paling deket masih ke kanan kata saya tuh. Ya udah, si Dian pun mengambil keputusannya itu ke kanan, jadi kita sepakat berdua itu ngambil jalurnya ke kanan ya. Ternyata yang jalur ke kanan itu jalannya nanjak ya, naik. Nah kita pun jalan nanjak. Saya pun berhenti karena saya mendengar suara cewek nangis kayak gini. Nah tapi suaranya belum jelas sama sekali ya, belum terdengar kencang gitu, tapi saya mendengarnya. Dan saya berhenti, tapi saya nggak nanya si Dian dengar apa enggak ya gitu, dengar apa enggak tuh suara cewek itu. Saya bilang, Yan bener nggak nih ya jalannya cinta? Ya mana tahu cina, cek si Dian teh. Ya mana tahu, nyata apal orang mah kan kerek naik. Nah ya udahlah kata saya tuh, lanjutlah, kan ada tali-tali yang diikat itu ya di tangkai. Nah semakin kesini nanjak, suaranya itu semakin kencang, suara cewek nangis yang ya pokoknya gitu deh suaranya. Nah setelah makin kencang itu saya udah nggak enak lah hati tuh. Saya nanya tuh sama Dian, Yan kamu denger gak, dalam bahasa Sunda ya ini, Yan kamu denger gak suara cewek nangis? Terus si Dian bilang, akur orang kayak ngadenge. Ya saya juga sama dengan ngedenger. Nah berarti kalau udah dua-duanya mendengar itu berarti memang ada ya, memang deket gitu ya, memang ada katanya. Kalau udah 2 orang yang mendengar
itu memang ada si cewek yang nangis itu. Tapi saya cuma berpikir positif. Saya bilang ke Dian, Yan, kumaha ya? Yan, mau gimana nih? Kan meskipun saya yang udah lama naik gunung, saya tidak boleh egois untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi saya nanya ke Dian, Yan mau gimana nih, lanjut apa enggak? Kata Dian tuh lanjut, weh, tanggung. Ya udah, saya okein lah. Ya udah, saya lanjut. Tapi semakin naik, semakin suaranya itu tinggi, semakin suaranya itu keras, nangisnya itu makin jadi-jadilah. Ya pokoknya gitu bunyinya, yang kayak tadi lah. Jangan dipraktekin lagi anjir. Nah bunyinya itu seperti itu. Nah udah, saya itu pikirannya itu udah, ini mah udah gak beres lah, udah gak masuk akal. Jadi saya putuskan, Yan berhenti lagi kan, Yan ini mah udah gak bener, kata saya teh. Ya udah, dan kita pun turun lewat jalur yang tadi kita lewatin, dan suaranya pun kalau kita turun tuh semakin menghilang. Oke kawan-kawan, sekian dulu ceritanya. Dan untuk memperkuat ceritanya, saya sudah meminta si Dian untuk membuat video cerita menurut versi dia gitu. Dan ini dia videonya. Wabarakatuh. Nama saya Ardianto. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mendaki gunung Papandayan Garut bersama teman saya Sulaiman. Ini cerita nyata pengalaman saya sendiri mengalami, dan teman saya juga sebagai namanya. Jadi ceritanya pada saat di Gunung Papandayan, kami membuat tenda di pos 1 dan kami bermalam di pos 1 satu malam. Lalu kita berdua bangun sekitar jam 6 pagi lah untuk siap-siap berencana mau ke Tegalalun. Tegalalun itu padangnya Edelweiss. Padangnya Edelweiss. Jadi banyak bunga Edelweiss di sana. Oke, kita lanjut. Kita berangkat karena dari pos 1 ke Tegalalun lumayan dekat, sekitar 15 menit kurang lebihnya. Namun pada saat di perjalanan kami berdua terhenti setelah melihat dua cabang. Ada dua jalur maksud saya. Ketika itu teman saya yang bernama Sule itu lupa jalur mana yang harus dipilih, ke kiri atau ke kanan. Namun alhasil teman saya memilih jalur yang ke kanan. Kita masuk ke jalur kanan. Di jalur kanan tersebut jalurnya itu mendaki. Padahal sebenarnya jalur ke Tegalalun itu datar, hanya datar saja, tidak ada mendakinya, tidak ada nanjaknya maksud saya. Lalu selepas itu teman saya berhenti. Apakah ini benar? Kok gempa? Enggak. Bukan. Berhenti dan bertanya pada saya apakah ini benar, katanya jalurnya tersebut. Ya saya mana tahu, saya baru pertama kali ke Gunung Papandayan. Jawab kata saya. Ya sudah, lanjut, kata teman saya. Karena jika di hutan, apabila ada seutas tali di tangkai pohon atau ada sampah atau seperti ada orang yang pernah lewat ke situ, jadi jangan khawatir. Jadi alhasil teman saya dan saya melanjutkan terus perjalanan, mendaki. Namun di saat perjalanan ada suara yang cewek menangis. Saya kira hanya saya saja yang mendengar. Saya diam. Namun selang beberapa menit teman saya berhenti
dan bertanya kepada saya. Ini pertanyaannya, mana yang ngadenge suara tuh ya? Saya jawab, ngadenge cekurang di situ. Terus kata teman saya, lanjut apa ulah? Ya lanjut wae kagok. Da geus tengah perjalanan. Kata saya jawabnya seperti itu. Ya udah lanjut. Lanjut nanjak. Makin keras suara nangis cewek tersebut. Makin merinding dong, wajar lah, namanya juga sepi di hutan kan kayak gitu. Itu cuma kita berdua, padahal itu pagi, sekitar jam 8-an, setengah 8 lah kurang lebihnya. Makin keras. Teman saya berhenti lagi, apakah terus dilanjut? Ya udah lanjut aja, tanggung, kata saya begitu. Lalu sudah hampir terlihat atasnya itu, suara itu malah makin keras, seperti yang di sebelah saya sendiri yang nangis itu. Nah, alhasil makin merinding. Teman saya memutuskan untuk tidak dilanjut karena sudah tidak enak hati, dengan hati lah bahasa Sunda nama. Ya udah, alhasil turun. Sesudah turun, suara itu sedikit perlahan menghilang. Makin turun malah makin menghilang, sampai ke tempat awal semula tadi. Suara itu sudah hilang. Dan ternyata jalur ke Tegalalun itu jalur yang ke arah ke kiri. Dan itu pengalaman saya selama berada di Gunung Papandayan bersama teman saya. Namanya Sulaiman, panggilan Sule. Ya sudah, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Itu adalah video Sidian cerita tentang pendakian waktu bersama saya. Dan untuk kawan-kawan semua, terima kasih sudah melihat video ini. Entah itu ada yang di skip atau enggak, ya pokoknya terima kasih sudah menonton dan mengklik video ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.